Pemirsa Intens Investigasi. Di tengah Fuji yang tengah liburan ke Eropa bersama rombongan dari brand ambasador sebuah produk skincare, ada hal yang justru menuai tanda tanya besar bagi warganet. Pasalnya, Fuji kini terlihat akrab dengan sosok selebritis penuh kontroversial Nikita Mirzani hingga ketidakhadiran Thorik Halilintar dalam acara tersebut. Spekulasi tentang absennya Thorik pun gencar dibicarakan oleh netizen, mengingat Thorik pun juga merupakan salah satu brand ambasador dari produk kecantikan itu. Tak hanya itu, netizen pun menduga bahwa ketidakhadirannya dalam momen jalan-jalan ke Eropa itu pun ada kaitannya dengan kisah cintanya pada saat ini. Lantaran di dalam rombongan terdapat Fuji yang merupakan mantan kekasihnya. Lalu, seperti apa Nikita Mirzani yang mengungkapkan fakta yang mengejutkan, di mana menyebut bahwa Thorik dan Alia telah resmi berpacaran, meski hingga kini keduanya pun belum memberikan pengakuan, padahal sudah sangatlah dekat. Seperti apa pula, sebelumnya pakar ekspresi juga sempat menyebutkan bahwa hubungan kedekatan Thorik dengan Alia bukanlah teman biasa. Lalu, seperti apa Dr. Reysha Broto Asmoro yang memberikan pernyataan bahwa ada nama akun Facebook yang menggunakan namanya hanya untuk membanding-bandingkan antara Fuji dengan Alia. Lantas, seperti apa pula kegeraman Dr. Reysha dengan oknum yang tidak bertanggung jawab hingga Dr. Reysha pun langsung mengirimkan pesan singkat kepada Alia bahwa itu bukanlah dirinya. Dan bagaimana pula Reza Artamevia yang mendukung hubungan Thorik dengan Alia. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, status hubungan antara Thorik Halilintar dengan Alia Mas Said hingga kini masih menjadi misteri dan abu-abu. Tentu karena belum ada sekalipun pengakuan resmi dari keduanya jika Thorik dan Alia sudah resmi berpacaran. Namun, di tengah hubungan Thorik dan juga Alia yang masih menuai tanda tanya besar, aktris penuh kontroversial Nikita Mirzani pun justru mengungkapkan fakta yang mengejutkan, di mana ia pun menyebut jika Thorik dan Alia kini sudah resmi untuk berpacaran. Hal ini pun berawal ketika netizen bertanya kepada Nikita Mirzani saat ia sedang siaran langsung mengapa Thorik tidak ikut serta ke Eropa bersama dengan Fuji. Mengingat Thorik juga menjadi salah satu brand ambasador dalam produk skincare itu. Thorik kan udah punya pacar dan yang terbaik selamanya bersama. Sebelumnya, pakar ekspresi pun juga sempat menyebutkan bahwa hubungan kedekatan Thorik dengan Alia bukanlah teman biasa ketika Alia gelendotan kepada Thorik dan menyebutkan kata sayang kepada adik Atta Halilintar itu. Tentu, hal ini pun salah sejalan dengan perkataan Nikita Mirzani yang juga menyebutkan bahwa Thorik dan Alia sudah resmi berpacaran. Pas lu ke Lombok tau dia. Seng, kenapa sih ngomong terus? Kotor, ngantuin banget ya.
jelas mereka nggak mungkin cuma berteman. Karena kita bicara Thorik nih, seseorang yang tidak tanda petik tidak gampang mengizinkan orang perempuan gitu untuk dekat sama dia secara fisik, bersentuhan, apalagi di depan umum gitu ya. Habis udah, ini mereka berdua bukan cuma teman, lebih dari teman. Tapi apakah kemudian nanti sampai ke jenjang yang lebih serius, itu kan pertanyaannya. Gitu. Bisa jadi kayak nasibnya kayak Puji misalnya, bisa jadi beneran jadi, bisa juga. Yang jelas bahwa kedekatan mereka bukan teman, lebih dari teman. Tetapi serius apa enggak, kita lihat nanti. Ya dari video kelihatan itu, karena kan memang si Alianya juga nyender di sini, terus ditempel gini sama si Thorik gitu. Terus ketika ngomong, cara Alia ketika mengkonfirmasi dulu gitu, ngomong lihat lirik dulu baru ngomong lihat depan lagi, itu udah merupakan sebuah penanda yang cukup ini ya, cukup jelas gitu. Itu sewajarnya dilakukan oleh orang yang dekat dan hubungan lebih dari teman untuk Thorik. Ya, bukan berarti itu sama untuk seluruh orang. Enggak, ada orang yang kayak gitu dan tetap berteman biasa. Jadi kalau dia ngomong misalnya, enggak, saya sama teman saya bisa gitu, itu kamu, gitu istilahnya gitu. Tapi Thorik enggak. Ya, perhatiin bahwa tangannya dia, Thorik tangan di sebelah sini, posisinya di sini, di dekat daerah pribadinya Thorik loh itu. Itu nggak main-main posisinya, bahwa mereka berdua sudah sangat dekat. Kita nggak tahu itu kata-katanya apa karena kurang jelas, tetapi yang jelas bahwa respon fisik mereka itu sudah menandakan bahwa mereka lebih dari teman. Thorik bukan orang yang nyaman kalau di depan publik mempertontonkan yang namanya PDA atau Public Display Affection atau kemesraan di depan publik kalau bukan dengan orang yang memang tanda petik dia sudah yakin dan dekat dan dia nggak masalah untuk dia tampilkan di depan publik gitu. Jadi kalau kita nggak tahu di belakang Thorik kayak apa segala macam gitu, nggak bisa berprasangka buruk atau bahkan juga berprasangka baik gitu ya, netral aja deh pakai data yuk gitu ya. Tapi yang jelas Thorik adalah orang yang hanya akan memamerkan kedekatan dan kemesraan dengan lawan jenis ketika dia memang sudah punya sebuah hubungan khusus yang lebih dari teman di depan publik. Buat saya Thorik nyaman-nyaman aja. Kenapa? Di awalnya kan dia nyender ke kepalanya Alia kayak gini, dia nyenderin sendiri gitu loh. Kalau dia nggak nyaman, dia pasti akan posisinya agak jaga jarak, tangannya tegang gitu. Ini kan enggak. Jadi buat saya nyaman-nyaman aja sih. Namun di balik bungkamnya Thorik dan Alia seputar status hubungannya itu, perhatian demi perhatian Thorik kepada Alia justru memperjelas bahwa mereka memang merupakan sepasang kekasih. Hal itu pun terbukti seperti saat Thorik dan juga Alia yang datang ke ulang tahun Ashanti beberapa waktu lalu, di mana Thorik kedapatan memegangi gaun cantik milik Alia agar tidak jatuh ke lantai. Akan hal itu pula lah kini menandakan bahwa Thorik memperlakukan Alia bak seorang ratu, hingga para netizen pun banyak yang memujinya. Hati-hati ya, kakak-kakak lagi nih loh. Saya beli step. Kakak hati-hati ya. Sampai ketemu lu. Bagi awal juga. Selain itu, potret kebersamaan Alia dan juga Thorik juga kedapatan diunggah oleh Angelina Sonda yang merupakan ibu sambung Alia. Dalam unggahannya itu, terlihat Angelina Sonda yang berfoto dengan Alia dan juga Thorik, hingga ketiganya pun membagikan senyuman yang begitu sumringah. Menariknya lagi, Angelina Sonda pun menyelipkan caption yang indah, yaitu emotikon bentuk hati yang cukup banyak. Dan jika diartikan, mungkin Angelina Sonda merasa senang atau bahagia ketika melihat sang anak yang kini menjalin hubungan dengan Thorik, adik dari Atta Halilintar sekaligus anak dari Gen Halilintar. Aku
jarang ketemu Alia dalam satu event begitu, karena kan memang Alia sibuk, aku juga kebetulan akhir-akhir ini sibuk. Jadi pas ketemu ya terinisiasi untuk ya udah foto gitu kan. Nah kebetulan ada, ya udah di foto aja gitu ya, rame-rame gitu kan, dan kayaknya nggak ada captionnya kecuali hati-hati gitu ya. Kalau saya hanya mendoakan terus ya, artinya karena saya betul-betul ingin yang terbaik buat anak-anak saya, Sahwa, Alia ataupun Piano gitu. Jalan hidup kita nggak bisa ada yang menduga. Kita gambar juga sedemikian rupa, oh nanti bakal begini, nanti bakal begini gitu kan. Kalau Allah bilang enggak ya enggak gitu. Jadi maksudnya selalu juga insya Allah pasti Alia kan melihat kisah hidup aku. Dan Alia pasti mewarisi kekuatan yang dia pernah lihat ada di diri aku. Nah, jadi mudah-mudahan itu bisa menjadi pegangannya Alia. Yang penting kan kalau misalkan sekarang ya ingin aku notice adalah yang penting makin solehah. Alhamdulillah kalau aku apapun itu gitu ya. Jadi kalau yang tadi yang Mas tanya itu hanya ibarat katanya apa ya? Ya aku bangga adalah prosesnya. Proses dalam udah aktif ikut kajian, ya Allah Masya Allah begitu ya. Artinya itu harapan setiap ibu gitu kan, karena pasti ketika ikut dengan kajian akan bertemu dengan lingkungan pergaulan yang insya Allah dapat menambah keistiqomah. Lantas, seperti apa Dr. Reysha Broto Asmoro yang mengaku geram lantaran ada nama akun Facebook yang menggunakan namanya hanya untuk membanding-bandingkan antara Fuji dengan Alia Mas Said? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Serta Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo, aku Rizky Nazar. Jangan lupa untuk saksikan Intens Investigasi di YouTube, sehari tayang 5 kali. Jangan lupa untuk like and subscribe. Di tengah publik yang menyoroti kedekatan Thorik dan Alia hingga kontroversi yang hadir dalam kehidupan Fuji, rupanya ada sebuah hal yang cukup mengejutkan, di mana nama Dr. Reysha Broto Asmoro baru-baru ini sempat dicatut oleh sebuah akun Facebook, yang mana akun Facebook tersebut berisi tentang opini dari banyak orang yang membahas tentang Alia dan juga Fuji. Dan mengejutkannya lagi, rupanya akun tersebut membahas tentang kejelekan hingga kebaikan Alia dan Fuji, hingga membandingkan mana dari kedua artis tersebut yang pantas dinilai buruk dan mana yang pantas dinilai baik. Mengingat namanya dicatut untuk menjelek-jelekan Alia dibandingkan Fuji, Dr. Reysha pun secara tegas menyebutkan bahwa hal tersebut adalah hoax. Dari beberapa waktu yang lalu, banyak yang nge-DM aku di Instagram, ngirimin, ada yang ngaku-ngaku nih gitu. Terus ada yang nanya juga, ini bener Dr. Reysha gitu-gitu kan. Nah tadinya tuh aku nggak pengen gubris ya, nggak pengen nganggep ini sesuatu yang penting gitu untuk aku klarifikasi, karena kan ya kayaknya dari dulu ada aja tuh yang kayak gitu. Mau dulu zaman masih ada Twitter, zaman dulu masih di Instagram pun suka ada gitu kan yang akun-akun palsu. Nah tapi makin kesini kok makin pembahasannya makin banyak, terus pakai opini-opini yang orangnya bikin sendiri gitu, yang menjelek-jelekan 1-2 artis gitu kan.
Terus awalnya saya udah post salah satu orang yang nge-DM ngasih tahu ini ada yang ngebahas gitu ya, Fuji sama Alia. Terus di kolom komen itu banyak yang masa beneran-bener nih gitu kan, nih akun Nur Reza. Terus banyak yang ada yang percaya gitu kan. Nah begitu itu ngerasa bahwa oh ini kok banyak yang akhirnya percaya ya, ya udah aku klarifikasi kan di Instagram Story. Habis itu ternyata makin heboh. Yang tadinya tuh satu hari kayak cuma ada 500 komen, tiba-tiba besoknya udah jadi 5.800 komen lebih tuh. Begitu orang yang ngasih tahu aku ini tambah rame gitu. Terus aku pikir wah ini kayaknya harus lebih ditegesin lagi deh gitu. Kalau ini tuh bukan saya. Pertama saya nggak punya akun Facebook, nggak punya akun di Facebook. Zaman dulu banget punya tapi udah di hack gitu sama orang Turki yang sampai sekarang dia masih pakai tuh namanya. Terus banyak akun palsu katanya jadinya di Facebook. Terus banyak yang jualan obat-obat yang abal-abal, kasih info-info kesehatan yang salah, yang kayak gitu-gitulah. Itu akhirnya banyak juga kayak gitu. Makanya akhirnya aku klarifikasi nih, aku tegasin bahwa aku nggak punya akun Facebook. Jadi jangan percaya nih ada akun-akun palsu yang mengatasnamakan aku untuk melakukan posting yang beropini terhadap sesuatu. Itu kan atas nama saya. Terus bahasa-bahasanya tuh kayak yang ngasih pendapat kalau si artis A ini lebih baik, artis B ini lebih nggak bagus, segala macam. Terus banyak yang pendapat-pendapat yang ini lebih cocok sama ini, yang kayak gitu-gitu lah. Ini apa sih, saya juga nggak pernah ngurusin hidup orang gitu ya. Apalagi mau ngasih statement kayak gitu-gitu ke publik, ke sosmed gitu ya, itu bukan saya banget lah gitu. Meski mengaku tidak peduli dengan adanya akun palsu tersebut, namun Dr. Reza pun akhirnya mengirim pesan singkat kepada Alia guna menjelaskan bahwa Facebook atas namanya bukanlah milik dirinya dan ada orang yang mencatut namanya. Mengingat Dr. Reza sudah mengirimkan peringatan kepada Facebook bahwa namanya dicatut oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Lantas, seperti apa kabar dari akun yang mengatasnamakan nama Dr. Reza itu? Benarkah akun tersebut kini sudah berganti nama? Aku sempet di Instagram aja, aku mention, terus nggak spesifik ngomong ke directly ke mereka sih. Aku kasih klarifikasi karena nggak cuma mereka berdua artisnya sebenarnya yang dibahas di akun itu. Kayak banyak banget. Tiba-tiba ntar hari ini mereka ngebahas si akun itu ngebahas si artis yang lain, ntar yang ini gitu ya. Udah aku bahas juga sih di Instagram aku beberapa capturean yang dikirimin ke aku. Kenal Alia kan dari lama tuh, dari kecil juga sama bundanya. Terus ya apa ya? Ya berteman aja baik, semuanya anak-anak baik, semuanya friendly. Dan ngelihat mereka baik-baik aja sih semuanya di situ, berteman dengan baik aja di pesta itu, nggak ada masalah apa-apa gitu. Nah ini yang saya concern adalah ini kan udah kirim penjelasan ya ke Metanya, Meta Indonesia tuh yang Facebook punya, yang punya Facebook gitu kan, bahwa ini bukan saya udah klarifikasi, tolong ini dipantau akunnya gitu, bisa ditindaklanjuti nggak gitu. Pokoknya itu klarifikasi, itu bukan saya gitu. Terus kabarnya sih akhirnya ganti nama, bukan pakai nama saya lagi. Per hari ini tuh kayak udah ganti apa judulnya, akun gosip apa begitu, apa akun gosip artis dia ganti nama itu kayaknya. Lantas, seperti apa pula Reza Artamevia yang mendukung penuh hubungan Thorik dengan Alia? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Serta Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Hai, aku Sabila Adriani. Jangan lupa untuk saksikan Intens Investigasi sehari 5 kali hanya di YouTube. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.
Kabar Thorik dan Alia yang telah berpacaran memang menjadi sebuah topik hangat pemberitaan. Warganet pun bahkan semakin penasaran seperti apa kelanjutan percintaan mereka. Namun yang pasti, Reza Artamevia selaku orang tua akan memberikan doa terbaik untuk Alia dengan siapapun pasangannya meski mengutarakannya hanya lewat senyuman saja. Caranya gimana? Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, serta Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo, saya Pangki Suwito. Jangan lupa saksikan Intens Halo, saya Pangki Suwito. Jangan lupa nonton Intens Investigasi yang tayang 5 kali sehari di YouTube. Jangan lupa like and subscribe, kurang lagi. Halo, saya Pangki Suwito. Jangan lupa nonton Intens Investigasi yang akan tayang 5 kali sehari di YouTube. Jangan lupa like dan subscribe.